Kamu ingat nggak, kapan terakhir kali pada masa-masa akhir bulan, kamu merasa dompet dan tabungan kamu masih tebal? Kalau nggak ingat, kemungkinan besar, kamu termasuk orang yang masih belum bisa mengatur keuangan kamu. Lebih parah lagi, kalau kamu lebih ingat nama-nama perusahaan pinjol. Jika kondisi ini semakin parah lagi, kamu akan selalu merasa uang yang kamu terima tidak akan pernah cukup. Uang baru masuk, besoknya sudah habis lagi. Sayangnya, habisnya juga seringkali buat hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat, seperti upgrade gadget, bayar akomodasi traveling, modal jajan dan nongkrong, atau sekedar beli pakaian yang sebenarnya space di lemari kamu sudah nggak ada lagi. Kalau sekarang kamu masih hidup sendiri dan orang tua kamu juga masih berkecukupan, mungkin masih belum berdampak besar buat kehidupan kamu. Tapi gimana nanti ketika kamu sudah menikah dan berkeluarga? Harga rumah yang semakin mahal, harga kebutuhan pokok juga ikut naik semua, harga bahan bakar yang sudah nggak ngotak, belum lagi biaya sekolah yang selangit. Kebiasaan kamu untuk tidak memanage pemasukan dengan baik akan berdampak ke anak istri kamu. Kalau kamu nggak mau keluarga kamu, nantinya nggak bisa makan di akhir bulan. Gara-gara kamu kehabisan uang, kamu harus belajar bagaimana caranya mengelola uang pribadi. Di video ini kita akan membahas prinsip dasar keuangan pribadi yang bisa bikin kamu anti miskin di akhir bulan. Penting banget ditonton sampai habis, dan kamu pasti akan merasakan manfaatnya jika kamu terapkan di kehidupan kamu. Yuk kita mulai. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, ada prinsip dasar yang harus kita sepakati dulu. Pengeluaran harus lebih kecil dari pemasukan. Prinsip ini penting banget untuk kita sepakati dalam pembahasan keuangan pribadi kali ini. Untuk mencapai kestabilan keuangan pribadi kamu, pengeluaran kamu tidak boleh lebih besar dari pemasukan kamu. Ini kelihatannya simpel dan klise banget, tapi apakah kamu sudah benar-benar bisa menerapkannya? Kalau kamu belum bisa menerapkan prinsip dasar ini, jangan harap kamu bisa meningkatkan taraf hidup kamu. Prinsip dasar ini sebenarnya mudah dipahami, tapi susah dilakukan. Kamu butuh kedisiplinan dalam menjalankan prinsip dasar ini. Untuk dapat disiplin dalam menjalankan prinsip tersebut, kamu harus sadar dengan pengeluaran kamu. Coba deh kamu jawab pertanyaan sederhana ini. Berapa jumlah uang yang sudah kamu keluarkan kemarin? Dan berapa uang yang kamu butuhkan untuk pengeluaran besok? Jika ada dari salah satu pertanyaan tadi yang tidak bisa kamu jawab, dan kamu tiba-tiba jatuh miskin di akhir bulan, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Salah satu alasan utamanya sebenarnya sangat sederhana. Kamu pada dasarnya tidak sadar dengan kondisi keuangan kamu sendiri. Pentingnya kamu menyadari berapa jumlah pengeluaran yang dapat kamu gunakan adalah agar kamu tidak menghabiskan uang lebih dari pemasukan kamu. Ataupun sebaliknya, kamu terlalu berhemat, sehingga kebutuhan kamu tidak terpenuhi, bahkan sampai menghambat produktivitas kamu. Tanyakan kembali pada diri kamu sendiri berapa sih uang yang boleh kamu keluarkan setiap harinya. Jika besok ada pengeluaran mendadak seperti berobat atau reparasi kendaraan operasional kamu, berapa jumlah yang telah kamu siapkan? Jika kamu masih bimbang dalam menjawab pertanyaan ini, sangat wajar jika keuangan kamu selalu bocor. Lalu, bagaimana caranya agar kamu bisa memenuhi prinsip dasar tersebut? Cara sederhananya adalah kamu dapat meningkatkan pemasukan kamu atau kamu dapat mengecilkan pengeluaran kamu. Iya, terdengar klise dan juga sederhana banget, tapi cara ini gak mudah untuk diaplikasikan. Jika metode ini mudah untuk diaplikasikan, pasti semua orang sudah kaya. Lalu, bagaimana caranya mengaplikasikan metode ini? Cara yang pertama adalah melakukan budgeting. Budgeting atau menganggarkan keuangan kamu merupakan pilar utama dalam mengatur keuangan pribadi kamu. Memang, banyak orang yang malas ketika harus mengecek dan mengatur berapa pemasukan dan pengeluaran mereka. Tapi kamu bisa melakukannya dengan suatu tahapan sederhana dan manfaatnya bisa kamu rasakan selama kamu bisa disiplin. Tahapan pertama dalam budgeting ini, kamu hanya perlu mencatat semua pengeluaran dan pendapatan kamu selama satu periode. Periode ini bisa 1 minggu atau 1 bulan, tergantung dari kamu sendiri.
Selama periode ini, kamu harus jujur sama diri kamu sendiri dan kamu harus konsisten dalam mencatat pengeluaran dan pendapatan kamu. Dari hasil catatan tersebut, kamu dapat membandingkan dengan prinsip dasar di awal, apakah pengeluaran kamu lebih besar dari pendapatan kamu. Pada tahapan kedua budgeting dari catatan yang telah kamu buat, kamu bisa mengetahui jenis pengeluaran dan pemasukan apa saja paling dominan. Pada tahap ini kamu bisa melakukan evaluasi terhadap sumber pemasukan dan pengeluaran kamu, hingga tercapai prinsip jumlah pemasukan di atas jumlah pengeluaran. Untuk pengeluaran kamu dapat mengurangi alokasi pengeluaran yang menurut kamu tidak terlalu kamu butuhkan, dan tetap mempertahankan alokasi kebutuhan pokok. Untuk pengeluaran kamu dapat mengurangi alokasi pengeluaran yang menurut kamu tidak terlalu kamu butuhkan, dan tetap mempertahankan alokasi kebutuhan pokok. Dari sisi pendapatan, jika pendapatan kamu tidak hanya dari satu sumber, kamu bisa berupaya untuk lebih fokus dan meningkatkan pendapatan yang dapat memberikan hasil paling maksimal bagi kamu. Jangan sampai pengeluaran kamu yang paling dominan adalah pengeluaran yang sebenarnya bukan suatu pengeluaran yang kamu butuhkan, hingga mengalahkan kebutuhan pokok kamu. Dan juga jangan sampai pendapatan yang kamu fokuskan sebenarnya adalah pendapatan yang paling susah berkembang dan menghabiskan sumber daya kamu seperti waktu dan tenaga. Cara yang kedua, perhatikan value of spending. Memperhatikan value of spending ini dapat menjadi pelengkap budgeting kamu juga. Value of spending atau nilai pengeluaran artinya, setiap pengeluaran meskipun memiliki jumlah rupiah yang sama, dapat memberikan nilai manfaat yang berbeda. Contoh sederhananya, jika kamu menghabiskan Rp50.000 di restoran, dibandingkan menghabiskan Rp50.000 di warteg, tentu akan memberikan manfaat yang berbeda. Dalam value of spending ini ada dua hal yang dinilai, yaitu survivability dan happiness. Survivability ini adalah seberapa penting pengeluaran ini untuk keberlangsungan hidup kamu. Contohnya seperti pengeluaran untuk makanan pokok, biaya berobat, modal kerja, dan pendidikan. Memiliki nilai survivability lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk makan di restoran, traveling, nonton di bioskop, dan hiburan lainnya. Sedangkan happiness adalah seberapa bahagia kamu atas pengeluaran yang kamu lakukan. Sebagai gambaran, ketika kamu menonton film di bioskop, tentu setiap film memberikan tingkat kebahagiaan yang berbeda. Walaupun harga tiket yang kamu keluarkan sama saja, bagi kamu yang suka memberikan rating terhadap film yang kamu lihat, nilai kebahagiaan ini bisa tergambar dari rating tersebut. Dari nilai survivability dan happiness tersebut, kamu bisa menentukan skala prioritas atas pengeluaran kamu. Kamu bisa mengurangi atau bahkan menghapus pengeluaran yang tidak kamu butuhkan. Dalam mengelola keuangan pribadi kamu, budgeting dan value of money tersebut dapat sangat membantu meningkatkan taraf hidup kamu ke depannya. Perhatikan juga pemasukan dan pengeluaran kamu, selalu upayakan jumlah pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Tapi jangan sampai penghematan kamu nantinya malah menyiksa diri kamu sendiri, terlebih lagi jika menghambat produktivitas kamu. Karena jika sampai produktivitas kamu terhambat, bukan hanya pengeluaran kamu yang turun, tapi pendapatan kamu juga akan turun. Lakukan perubahan secara bertahap dari hal yang menurut kamu paling mudah dilakukan. Jika kamu langsung melakukan perubahan besar secara mendadak, dikhawatirkan kamu tidak akan konsisten menjalankannya. Mulai aja dulu, bertahap tapi tetap konsisten dengan perubahan tersebut. Seperti kata pepatah, sedikit-sedikit nanti jadi bukit. Percaya aja, kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengatur keuangan kamu sendiri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya, yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup. Kapan kaya?